Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, atau 3 landasan utama beserta dengan dalil-dalilnya, yang insya Allah kita akan memasuki pembahasan yang pertama setelah 3 pendahuluan sebelumnya, yaitu al-aslul awal, landasan yang pertama, ma'rifatur Rabb, mengenal Rabb. Semoga Bapak Ibu masih ingat 3 pendahuluan ya sebelum ini. Pendahuluan pertama berisi 4 perkara yang wajib dipelajari, yaitu apa? Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Pendahuluan kedua berisi 3 perkara yang wajib dipelajari dan diamalkan. Apa saja 3 hal itu? Mentaati Rasulullah, mentauhidkan Allah, dan urutan ini bukan urutan dari paling utama kemudian yang berikutnya, tidak. Yang ketiga apa? Konsekuensi dari mentaati Rasulullah dan mentauhidkan Allah ini. Anna man ata'ar Rasul wa wahadallaha. Apa konsekuensinya? La yajuzu muwalatu man hadallahu wa rasulah. Tidak boleh loyal kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Berarti cinta dan benci karena Allah. Pendahuluan kedua, yang pertama, pendahuluan kedua ada 3 poin. Poin pertama, wajibnya mentaati Rasul. Siapa yang mentaati akan masuk surga. Siapa yang tidak mentaati masuk neraka. Poin kedua, mentauhidkan Allah, di mana Allah tidak ridho disekutukan dengan apapun, dengan siapapun, walaupun itu malaikat Jibril atau Rasulullah sekalipun. Yang ketiga, konsekuensinya apa? Harus cinta dan benci karena Allah. Tidak boleh loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah atau membenci para wali-wali Allah. Ini pendahuluan kedua. Pendahuluan ketiga, tentang apa? Tentang agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang diperselisihkan oleh manusia. Orang musyrikin mengklaim mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim. Demikian juga Yahudi, demikian juga Nasrani. Semuanya mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ibrahim itu Nasrani. Tidak. Nabi Ibrahim agamanya adalah mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Sehingga siapapun yang beribadah kepada selain Allah, maka jauh dari agama Nabi Ibrahim. Ya, tentang milah Ibrahim. Dan tauhid ini yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Dan tujuan manusia diciptakan untuk merealisasikan hal itu. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perintah terbesar adalah tauhid, larangan terbesar adalah syirik.
Selesai pendahuluan. Sekarang kita akan membahas al-aslul awal. Landasan yang pertama. Kita kan 3 landasan ya. Ini landasan yang pertama. Mengenal Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penulis ingin kita lebih mengenal Allah. Ya, maka beliau bertanya, fa idza qila laka man rabbuka? Jika engkau ditanya siapa Rabbmu? Rabbmu siapa? Dan pertanyaan ini akan ditanyakan nanti di alam kubur. Man rabbuka? Bukan yang hafal, tapi yang merealisasikan yang bisa jawab. Maka penulis mengarahkan kita, membimbing kita. Jika engkau ditanya seperti itu, faqul Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Katakanlah Rabbku adalah Allah yang menciptakan, menguasai dan mengaturku. Demikian juga seluruh alam semesta diciptakan, dikuasai dan diatur oleh Allah dengan nikmat-nikmatnya. Tauhid rububiyah. Kemudian wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Konsekuensi dari tauhid rububiyah, Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta termasuk diriku. Maka Allah juga ma'budi, sesembahanku. Laisa li ma'budun siwah, yang aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Karena Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, maka Allah satu-satunya yang disembah dan diibadahi. Itulah Allah. Itulah Rabb. Kemudian penulis nanti mengajak kita untuk bagaimana cara supaya lebih mengenal Allah. Ya, caranya bagaimana? Dengan memperhatikan ayat-ayatnya, baik syariah maupun kauniyah. Kemudian nanti di akhir penulis menjelaskan bahwa inti dari mengenal Allah adalah mentauhidkannya. Kalau kita benar-benar kenal Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, maka kita harus mentauhidkannya, mengesakannya, beribadah hanya kepadanya. Dan ibadah itu luas. Penulis kemudian menyebutkan contoh-contoh ibadah tersebut. Dari doa, ya dimulai dengan Islam, iman, ihsan, kemudian doa, takut, harap, segala macam, sampai menyembelih, nazar, sampai akhir. Yang mana semua ibadah ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Itulah inti dari landasan yang pertama. Saya sampaikan secara global dulu, biar kebayang inti kitab ini itu apa gitu. Menjelaskan tentang 3 landasan. Landasan pertama mengenal Allah, mengenal Rabb. Siapa Allah? Siapa Rabb kita itu? Pencipta, penguasa, pengatur alam semesta satu-satunya. Sehingga dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Dan ibadah itu banyak macamnya. Setiap jenis ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Termasuk doa, termasuk nazar, termasuk nyembelih, dan lain sebagainya. Yang membantu kita mengenal Allah dengan memperhatikan ayat-ayatnya. Tanda-tanda keesaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauniyah ciptaannya maupun ayat-ayat syar'iyah, yaitu wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Itu ringkasannya. Landasan pertama.
Mudah Bapak Ibu? Ringkasannya mudah? Kalau Bapak mengenal Allah sebagai Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, satu-satunya, dan Bapak merealisasikan tauhid rububiyah itu dengan tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah, maka Bapak sudah memahami landasan yang pertama, mengenal Allah. Yang dipaparkan penulis adalah penjabaran, dan kita akan bacakan. Dalil Allah sebagai Rabb apa? Rabb itu pencipta, penguasa, pengatur. Surat Al-Fatihah. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Siapa yang mengabarkan bahwa Allah itu Rabb alam semesta? Allah. Dan apa yang dimaksud dengan alam semesta? Kata penulis, wa kullu man siwallah alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Dan aku adalah bagian daripada alam tersebut. Jadi Allah menciptakanku, menguasai dan mengatur hidupku. Demikian juga seluruh alam semesta. Kalau Al-Quran, alam atau bukan? Al-Quran, kalamullah, perkataan Allah. Bukan makhluk. Ya. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Yang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dipahami paragraf ini? Paham kan? Ya. Menjelaskan sesuatu yang sudah jelas hanya akan bikin gak jelas. Jadi kalau Bapak udah merasa jelas, ya sudah, kita lewati, kita lanjutkan. Fa idza qila lak, jika engkau ditanya lagi, bima arafta rabbak, bagaimana cara engkau mengenal Rabbmu? Maka kata penulis, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluknya. Sebenarnya makhluk itu bagian daripada ayat-ayatnya. Karena ayat-ayat kan tadi ada dua. Ayat kauniyah, ayat syar'iyah. Ayat kauniyah ciptaan, makhluk. Ayat syar'iyah bukan makhluk, firmannya. Jadi bi ayatihi wa makhluqatihi, penulis menyebutkan umum kemudian khusus. Setiap makhluk itu ayat, tidak setiap ayat itu makhluk. Karena ayat syar'iyah, ayat munazzalah, itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Ya. Jadi di sini penyebutan umum bi ayatihi wa makhluqatihi khusus. Di antara ayat-ayat itu ada makhluk gitu. Ada juga pembagian ayat itu tiga. Selain daripada yang tadi, ayat kauniyah dan syar'iyah, ada juga yang membagi ayat afaqiyah. Langit, bumi, matahari, bulan. Itu ayat afaqiyah. Yang kedua, ayat nafsiyah. Diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kita, pada diri kalian, tidakkah kalian memperhatikan? Dan yang ketiga, ayat munazzalah. Ayat yang diturunkan, Al-Quran, Sunnah, dan juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi sama saja intinya. Ayat syar'iyah, ayat munazzalah. Ayat kauniyah, ada afaqiyah, ada nafsiyah. Pembagiannya sama saja.
Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda ya kebesarannya, ayat-ayatnya, ayat-ayat kauniyah. Al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Adanya malam, siang, matahari dan bulan. Itu semua ciptaannya atau bukan? Ciptaan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluknya, as-samawatu sab'u wal araduna sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. 7 langit, 7 bumi, apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Penyebutan ini tadi sama-sama ayat-ayat Allah. Sama-sama ayat kauniyah. Tapi dipisahkan ya, khusus setelah umum. Dan penulis ingin seperti ayat yang akan dibawakan di sini. Wa dalilu qaulu ta'ala, Allah yang berfirman, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Allah langsung yang berfirman, di antara tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari, bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sekali-kali sujud kepada matahari ataupun kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada yang menciptakannya. Berarti al-lail, an-nahar, asy-syams, al-qamar. Siapa yang menciptakan? Allah kan? Kata Allah jangan sujud ke situ, sujudlah yang menciptakannya. Berarti ayatihi, di antara ayat yang dimaksud ayat di sini adalah ayat yang diciptakan oleh Allah. Ayat kauniyah tadi. Tidak ada pertentangan. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya. Ini adalah dalil akli yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana bisa akal menerima beribadah kepada ciptaan Allah? Kenapa nggak beribadah sama penciptanya gitu? Yang lebih masuk akal adalah beribadah kepada penciptanya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Rabb kalian adalah, ini Allah memperkenalkan. Siapa Rabb kalian? Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit, bumi dalam 6 masa. Dan sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan sekejap, cukup dikatakan kun fayakun. Tetapi mengapa 6 masa? Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan ya, tadarruj, bertahap. Dan Allah Maha berkuasa serta berkehendak mau menciptakan berapa lama, sekejap, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah lemah harus 6 hari, tidak. Allah Maha Kuasa. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Cukup mengucapkan kun, jadilah, maka akan terjadilah. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam tinggi di atas arsy. Ya, yughshil lailan nahar yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Yang mana malam datang ya menyelimuti siang. Teruslah demikian silih berganti, gantian. Ketika datang siang, malam hilang. Datang malam, siang hilang begitu. Demikian juga langit, matahari, bulan, dan juga bintang-bintang. Semuanya diedarkan atas perintahnya. Tidak bergerak sendiri. Allah lah yang mengatur garis edar itu semua. Ala lahul khalq wal amr. Ingatlah. Hanya milik Allah lah penciptaan dan juga perintah serta penetapan.
Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Rabb alam semesta. Dialah Allah. Adakah yang lain yang bisa melakukan itu? Tidak ada. Kemudian setelah kita yakin Allah sebagai Rabb, dan keyakinan ini juga diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kalian bertanya atau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tapi ternyata mereka tidak menjadi muslim hanya gara-gara yakin, hanya karena yakin Allah pencipta, mereka tidak jadi muslim. Oleh karena itu penulis menegaskan war-rabbu huwal ma'bud. Rabb, pencipta, penguasa, pengatur, ya. Rabb itu sebutan untuk pencipta, penguasa, pengatur. Siapa yang bisa menciptakan? Siapa yang menguasai seluruh alam? Siapa yang mengatur seluruh alam? Hanya Allah. War-rabbu huwal ma'bud. Dialah yang berhak untuk disembah, diibadahi. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 2122, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. Yang tidak menciptakan kalian ngapain disembah? Kalau kalian mau menyembah, mau beribadah, sembahlah yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang sebelum kalian. Siapa? Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan yang kokoh tanpa tiang, tanpa keretakan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan menurunkan dari langit hujan, air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dengan turunnya air hujan ke bumi, bumi yang tandus akhirnya pun mulai menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kecambah biji-bijian, sehingga terdapat buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jika memang keadaannya sudah seperti itu, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, menurunkan hujan, segala macam, menciptakan segalanya, jangan sekali-kali kalian menjadikan sesembahan, sekutu bagi Allah. Ya, jangan sekali-kali kalian menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan kalian tahu sekutu-sekutu itu tidak menciptakan, tidak menguasai, dan tidak mengatur seperti Allah. Terus kenapa kalian masih menjadikannya sekutu Allah? Menyembah patung. Mereka tahu patung itu tidak menciptakan. Tanya sama yang menyembah patung. Apakah menciptakan? Tidak. Yang menyembah hewan, tanya apakah hewan menciptakan? Tidak. Jangan kalian jadikan itu sekutu bagi Allah. Sedangkan kalian tahu itu tidak menciptakan, tidak menguasai, dan tidak mengatur. Oleh karena itu qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan semua ini, menciptakan manusia, menciptakan langit, bumi, menurunkan rizki dan segala macamnya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Yang tidak menciptakan tidak berhak. Jelas kan? Yang berhak untuk diibadah. Nah, ibadah itu apa? Jangan mengira ibadah cuma sholat saja, zakat, puasa, selesai. Ibadah itu luas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mal al-dhahirah wal batinah. Sebutan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi semua yang dicintai oleh Allah itu ibadah. Yang diperintahkan oleh Allah ibadah, karena Allah
memerintahkan sesuatu yang baik, yang dicintai. Ya. Ada nggak Allah memerintahkan yang tidak baik? Tidak. Allah memerintahkan yang baik-baik, yang dicintai, dan melarang yang buruk, yang dibenci. Wa yakrahu ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah membenci kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Jadi semua perintah Allah itu ibadah. Dan banyak sekali ibadah itu. Dan semua ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Semuanya. Kemudian penulis memberikan contoh-contohnya. Wa anwa'ul ibadatin lati amarallahu biha. Dan di antara sebagian macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, karena enggak semuanya dituliskan, karena saking banyaknya ibadah. Mithlul Islam wal iman wal ihsan. Sudah dibahas atau nanti akan dibahas. Islam itu ibadah, segala rukunnya. Rukun Islam, rukun iman, ihsan, itu ibadah. Karena Allah mencintai dan Allah perintahkan. Ya. Wa minhu, dan diantaranya juga ad-du'a, doa. Doa itu ibadah. Maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Karena siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Maka doa hanya boleh ditujukan kepada Allah, enggak boleh kepada yang lain. Wal khauf, rasa takut, war roja, rasa harap, itu juga ibadah, hanya boleh ditujukan kepada Allah. Wa tawakkul, tawakal, hanya boleh ditujukan kepada Allah. Jangan tawakal kepada manusia, kepada makhluk. War raghbah, war rahbah. Raghbah itu dorongan, motivasi. Rahbah itu ya rasa takut atau cemas. Al-khusyu', kekhusyuan. Wal khasyah, rasa takut yang diiringi pengagungan. Wal inabah, kembali kepada Allah. Wal isti'anah, minta tolong. Wal isti'adah, minta perlindungan. Wal istighatsah, minta pertolongan di saat genting. Wal dzabhu, menyembelih. Ibadah nyembelih. Jangan menyembelih untuk jin, jangan menyembelih untuk berhala. Karena ibadah hanya boleh tujukan kepada Allah. Wan nadru, demikian juga nazar, itu ibadah. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya, enggak bisa disebutin satu persatu di sini. Nanti kepanjangan bukunya. Min anwa'il ibadatil lati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Semua macam ibadah yang semuanya ditujukan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya, inti dari landasan pertama ini. Kemudian penulis menyebutkan contoh dalil-dalil dari yang disebutkan tadi. Mengapa harus disebutkan dalil dalam kitab ini? Kenapa harus disebutkan dalil? Wadillatuha, dan dalil-dalilnya. Apalagi? Misalnya, di antara doa tadi, di antara ibadah adalah tawakal. Penulis menyebutkan dalilnya. Kenapa harus disebutkan dalil tawakal? Kalau tawakal itu ibadah. Menambah keyakinan bahwa tawakal itu ibadah. Apa inti atau apa yang ingin disampaikan kepada kita? Dalil tawakal itu apa? Ya, itu tawakal dari ibadah. Maksudnya apa? Supaya apa? Supaya, ya itu Allah. Supaya apa? Supaya merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya merealisasikan kalau memang itu ibadah, maka iyyaka. Apa artinya? Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah. Setelah engkau tahu tawakal itu ibadah, berarti tawakalmu hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Setelah engkau tahu doa itu ibadah, berarti doamu hanya boleh tujukan kepada Allah, jangan doa kepada yang lain. Ya fulan gitu.
Bisa dipahami Pak Hadi? Bisa? Ya. Mohon maaf, yang saya hafal namanya saya sebut. Ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Mengapa kita perlu tahu dalil daripada doa, khauf, roja? Setelah kita tahu kalau ini ibadah, maka setiap ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Boleh nggak ibadah kepada yang lain? Kan nggak boleh. La ilaha illallah artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi kalau sudah tahu ini semua ibadah, ya jangan kepada yang lain gitu. Jangan kepada makhluk. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru seorang pun di samping menyeru Allah. Ya, ma'allah artinya kita tuh beribadah pada Allah, berdoa sama Allah, tapi juga berdoa sama yang lain. Jangan mengira syirik itu tuh meninggalkan Allah terus beribadah pada yang lain. Bukan hanya itu syirik. Termasuk syirik adalah beribadah pada Allah, beribadah sama yang lain juga. Double dua-duanya. Allah nggak mau begitu. Allah nggak mau disekutukan. Ingat kaidah yang kedua tadi, pendahuluan kedua. Allah tidak ridho disekutukan. Doa ya hanya kepada Allah, jangan doa sama Allah, doa sama yang lain juga. Karena sebagian orang yang melakukan kesyirikan berargumen, jangan salah, kami menyebut nama Allah. La ilaha illallah, la ilaha, berzikir kepada Allah, setelah itu langsung berdoa kepada selain Allah. Sebelum menyembelih untuk penunggu jembatan, sebelum menyembelih untuk lautan, untuk penunggu lautan, atau siapapun selain Allah, mereka menyebut nama Allah dulu. Ya, Allah tidak ingin disekutukan. Sebutlah nama Allah saja dan jangan nama yang lain. Dan tujukan hanya untuk Allah, jangan untuk yang lain. Itu arti tauhid. Kemudian, faman sarafa minha syai'an li ghairillah bahwa berapa menit lagi? 10 menit ya. Tolong perhatikan baik-baik. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah, barang siapa yang memalingkan satu saja dari ibadah ya, yang disebutkan dan yang tidak disebutkan kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia terjatuh kepada kesyirikan, dan jika tegak hujah kepadanya, maka dia bisa keluar dari Islam menjadi orang kafir. Bagian ini jangan di-skip. Jangan keluar masjid dulu. Dengarkan sampai tuntas. Supaya tidak salah memahami dan tidak dipelintir pemahamannya bahwa penulis mudah mengatakan orang musyrik, mudah mengatakan kafir. Penulis mengatakan siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Ini benar apa enggak? Apa arti syirik? Menyekutukan Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Berarti benar enggak kata penulis? Ada orang ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Orang yang terjatuh kepada kesyirikan, apakah pasti kafir? Belum tentu. Orang yang terjatuh kepada kesyirikan, apakah pasti kafir? Belum tentu. Sampai tegak hujah kepadanya. Tegak hujah itu terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang. Jadi enggak bermudah-mudahan setiap yang terjatuh kepada kesyirikan, oh dia pasti kafir. Belum tentu. Bisa jadi tidak terpenuhi syarat.
dan adanya penghalang. Apa syaratnya? Dan apa penghalangnya? Jadi yang dimaksud penulis, ketika seseorang tegak hujjah melakukan kesyirikan dan tegak hujjah kepadanya sudah terpenuhi syarat dan tidak ada lagi penghalang, maka dia terjatuh kepada kekafiran dan menjadi seorang yang kafir. Adapun yang belum tegak hujjah, maka didakwahi dan tegakkan hujjah. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Yang pertama, al-ilmu. Berilmu. Mengetahui kalau perbuatan itu syirik, Bapak. Karena sebagian orang nggak tahu kalau itu syirik. Kok bisa nggak tahu? Bisa jadi jauh dari ahli ilmu, atau guru yang mengajarinya tidak menjelaskan mana syirik, mana tauhid. Entah apa yang sering diajarkan oleh gurunya, sampai nggak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik. Berdoa itu ibadah, betul. Siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nah, itu harus dipahamkan, Pak. Harus berilmu, harus ngerti. Nggak boleh kita tuh doa kepada yang lain, wahai malaikat Jibril. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kita hanya boleh ya Allah gitu. Jangan malaikat Jibril, jangan Rasulullah, jangan orang soleh, apalagi orang gila. Hanya boleh ya Allah, itu yang boleh. Ya Rob. Nah, sebagian orang nggak tahu. Dikiranya boleh. Dia ngelihat orang-orang melakukan, dia ikut-ikutan. Atau dia dapat informasinya, boleh kok. Atau bagus malah begitu. Bahkan sebagian mengatakan, kalau engkau jatuh dari gunung, engkau teriak, ya Allah, engkau pasti mati. Tapi kalau engkau ya wali fulan, maka keajaiban akan terjadi. Seperti cerita begini dan begitu. Orang awam mendengar yang seperti itu kan percaya jadinya. Akhirnya mereka pun menyeru selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Ini kan nggak tahu. Yang nggak tahu ini harus diajarkan, Pak. Bukan divonis. Maka syaratnya ilmu berarti penghalangnya adalah al-jahlu, kebodohan. Orang yang bodoh itu diajari, bukan dihukumi, bukan divonis. Diajari, didakwahi. Dan diberikan udzur. Maka harus diberikan udzur atas kebodohannya. Jangan, oh nggak ada udzur sekarang. Salah sendiri nggak mau belajar. Bahkan di zaman Rasulullah yang di situ ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang melakukan kesalahan diberikan udzur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan udzur. Jadi perlu tegak hujjah. Syaratnya ilmu dan penghalangnya adalah al-jahlu. Maka orang yang melakukan kesyirikan dan dia bodoh, maka harus diberikan udzur. Diajari. Bukan diberikan udzur terus nggak diajari gitu. Diajari. Dan majelis kita ini adalah bagian dari mengajarkan supaya mengerti. Ya. Kajian-kajian akidah, majelis-majelis ilmu itu mengajarkan umat supaya mereka ngerti. Bukan untuk memvonis mereka, menghakimi mereka. Yo, yang belum ngerti, pahami kalau doa itu ibadah. Kalau menyembelih itu ibadah, nggak boleh menyembelih ke yang lain, untuk yang lain gitu. Tugas kita hanya mengajarkan, mendakwahi, memahamkan. Kalau belum paham, diberikan udzur.
Ya al-udhru bil jahal. Udhur karena kejahilan. Karena kejahilan itu menyebar dan menjadi penyakit yang sangat akut, kejahilan di tengah-tengah umat ini. Jangan Bapak berpikir, semua masa nggak tahu sih. Masa kayak gini aja nggak ngerti sih. Cek keluarga Bapak. Anak, istri. Apakah mereka sepinter Bapak dalam masalah syariat? Satu rumah sama Bapak nggak otomatis pinter. Lah ini satu desa, satu negara, terus mengharapkan mereka semua otomatis ngerti. Belum tentu Pak. Ya. Sudah Isya. Ya. Baik, kita tunda azan Isya. Kita akan lanjutkan lagi insya Allah. Allahu a'lam bishawab. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi Bapak Ibu ketika membaca tulisan Syekh faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir, terjemahannya seperti apa? Bapak bisa dibaca terjemahannya? Coba, ada pengeras suara di situ ya? Maka barang siapa yang memalingkan, karena itu barang siapa yang menyelewengkan ibadah tersebut untuk selain Allah, maka ia adalah musyrik dan kafir. nah, ketika membaca seperti itu, Bapak harus ingat dengan penjelasannya. Tidak setiap orang terjatuh kepada kesyirikan atau kekufuran
otomatis dia kafir. Tidak. Yang dimaksud oleh penulis adalah yang sudah tegak hujjah. Dari mana kita tahu? Dari tulisan-tulisan beliau yang lainnya. Beliau mengatakan, dan aku di risalah yang lain, aku tidak mengatakan orang yang sujud kepada kuburan Badawi otomatis kafir. Karena sebagian mereka melakukannya karena kebodohan dan taklid buta. Ya, di risalah-risalah beliau. Nah, orang-orang yang membenci kepada beliau hanya karena tulisan-tulisan yang pendek ini. Lihat tuh, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit kafir. Padahal yang dimaksud musyrik ini ya secara umum memang yang menyelewengkan atau memalingkan ibadah kepada selain Allah, ya berbuat syirik, pelakunya musyrik gitu kan. Adapun kafir jika sudah tegak hujjah, dan kita berkeyakinan ya tegak hujjah itu sulit. Mekanismenya berat. Ada dawabit fit takfir, ada kaidah-kaidah dalam pengkafiran. Yang kita sebutkan tadi hanyalah sebagian kecil untuk membuka, oh tidak semudah itu memvonis kafir gitu. Di antara syaratnya adalah dia melakukannya dengan sukarela, pilihan sendiri, tidak dipaksa. Maka penghalangnya adalah dipaksa. Ada orang melakukan sesuatu karena dipaksa, maka tidak divonis kafir. Kemudian juga ya, tidak ada syubhat, penawilan yang salah dalam memahami, sehingga mereka-mereka yang salah memahami ya kemudian terjatuh kepada hal tersebut, tidak divonis, tapi dijelaskan dan diluruskan kesalahpahamannya tersebut dan lain sebagainya. Mekanisme yang sangat rumit sekali, tidak bermudah-mudah dalam vonis kafir. Ya, tidak boleh bermudah dalam vonis kafir. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil daripada ibadah itu. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Ya, dalil bahwa orang yang menyelewengkan ibadah kepada selain Allah itu adalah seorang yang musyrik dan bisa keluar dari Islam menjadi seorang kafir jika sudah tegak hujjah, karena Allah sendiri yang berfirman. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang menyeru sesembahan lain selain Allah. Ma'allah itu Allah disembah, Allah diseru, yang lain juga disembah dan diseru. Dia pengen dua-duanya, atau mungkin tiga-tiganya. Semuanya dia sembah. Allah disembah, yang lain juga disembah. Yang tidak akan ada bukti dibolehkannya hal tersebut, maka penghisabannya di sisi Robnya, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Ini berkaitan dengan siapa? Dengan yang memalingkan ibadah, seruan kepada selain Allah. Yang menyebut kafir siapa? Allah sendiri. Sama seperti Allah berfirman, laqad kafarall ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Yang bilang kafir siapa? Allah. Ya. Nah, terus penulis menyebutkan dalil-dalil dari ibadah. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan sebelumnya dari dalil-dalil tersebut, yang mana penegasan itu tujuannya, kalau memang kau tahu itu ibadah, laksanakan ibadah tersebut. Kemudian jangan sekali-kali memalingkan kepada selain Allah. Doa ibadah laksanakan, berdoalah kepada Allah dengan benar, dan jangan berdoa kepada selain Allah. Rasa takut itu ibadah, takutlah kepada Allah, dan janganlah takut kepada selain Allah. Terus gitu,
maksud penulis sampai akhir begitu. Landasan yang pertama. Tapi kita akan bacakan dan kita akan bahas ya sesuai dengan hal yang mencukupi, ya. Jika tidak, tentu setiap pembahasan doa saja itu bisa panjang, tapi kita tidak akan berpanjang-panjang. Ya. Penulis sudah meringkas untuk kita, maka kita jangan memperpanjang yang sudah ringkas. Ya, ini udah diringkas sama penulis nih. Nah, kita jangan memperpanjang sesuatu yang sudah ringkas, cukup kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum tutup ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, dipersilakan. Syukran jazakallahu khair kepada Ustadz. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin jamaah ada yang mau bertanya secara langsung. Ada satu pertanyaan dari WhatsApp Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz, keluarga dan seluruh jamaah dan seluruh muslim selalu dalam lindungan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Afwan, izin bertanya. Penyembah selain Allah mayoritas menyembah sesuatu yang punya fisik dan ada materinya, karena Allah tidak terlihat. Apakah ada dalil yang menjelaskan Allah tetap ada walaupun tidak terlihat? Doakan kami agar kami istiqomah sampai wafat nanti di atas tauhid ini Ustadz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat bagus kita mengingat percakapan seorang Arab Badui dengan seorang ateis. Gimana? Ada yang tahu nggak Pak? Bapak yang di depan tahu nggak Pak? Pak siapa namanya? Pak siapa? Lupa. Iya. Percakapan orang ateis dengan Arab Badui, pernah dengar nggak? Jadi orang ateis itu kan tidak mengakui adanya Allah. Maka orang Arab Badui menunjuk kepada jejak onta. Ya, di padang pasir itu ada bekas kaki onta. Onta lewat. Saya jejak kakinya gitu. Kata Arab Badui tersebut, bagaimana menurutmu? Ada onta lewat nggak? Oh jelas ada, kata si ateis tadi. Kalau menurutku kayaknya nggak ada deh. Hilang akalmu. Lihatlah, ini jejak kaki, ini kaki onta bukan kaki yang lain. Jejak kaki onta ini tanda adanya onta. Maka kata Arab Badui tersebut, jejak kaki onta tanda adanya onta. Bagaimana dengan ciptaan-ciptaan yang ada ini? Adanya langit, bumi, gunung, lautan. Tentu ini tanda adanya pencipta. Karena nggak mungkin ada dengan sendirinya. Dan nggak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Celing tiba-tiba itu nggak mungkin, atau gunung menciptakan gunung nggak mungkin. Ada yang menciptakan. Maka adanya ciptaan tanda adanya sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa melihat tanda-tanda zat Allah, keesaannya, kebesarannya. Dari mana? Dari ciptaannya. Dan juga dari ayat-ayat syariah, wahyu yang diturunkan. Bahkan pada diri kita sendiri itu bisa melihat bagaimana diri kita ini ya menunjukkan kepada sang pencipta, kepada Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Enggak, saya tetap enggak melihat adanya Allah, adanya Tuhan. Walaupun saya memperhatikan ini, memperhatikan itu, kata mereka. Maka jawablah, bukan tidak menunjukkan kepada adanya pencipta,
tetapi karena hati dan akal yang tertutup dengan hawa nafsu dan kesombongan. Mereka pinter, ilmuwan mungkin, tapi nggak bisa menemukan penciptanya. Tidakkah ya menunjukkan adanya sang pencipta? Padahal akal sehat akan menunjukkan kepada pencipta. Karena sesuatu itu ada antara tiga. Ada yang menciptakan diri sendiri, atau ada dengan tiba-tiba. Mana yang masuk di akal? Akal sehat menolak sesuatu itu tling gitu. Nggak ada. Dan menolak sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Karena bagaimana menciptakan orang dia nggak ada? Sebelumnya nggak ada. Gunung menciptakan gunung. Gunung itu tadinya kan nggak ada. Bagaimana yang nggak ada menciptakan? Nggak ada gunung itu. Yang memungkinkan adalah yang masuk di akal adanya sang pencipta. Allah yang menciptakan. Kemudian dari ayat-ayat syariah dari Al-Quran yang diturunkan. Dan juga kitab-kitab terdahulu yang menunjukkan adanya Allah. Jadi walaupun Allah tidak terlihat, maka itulah di antara keimanan kita, keimanan kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada yang gaib, yang tidak terlihat oleh panca indera. Itulah pembeda orang beriman dengan orang kafir. Orang kafir nggak mau, kekeh, nggak kelihatan, saya nggak mau. Orang beriman ya beriman. Maka semoga Allah istiqomahkan kita di atas iman. Ya, kita beriman kepada yang tidak terlihat sekarang. Oleh karena itu kenikmatan terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Semoga Allah karuniakan kita menciptakan. Orang kafir tidak akan bisa melihat. Ya. Mereka mahjubun, terhalang, tertutup. Mereka mengingkari dahulu ketika di dunia adanya Allah. Maka mereka akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada lagi, saya kira cukup. Ada ya. satu lagi, Ustaz. Ada yang langsung, Pak? Yang langsung. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Tadi termasuk kesyirikan itu menyeru selain Allah dengan ucapan ya fulan gitu kan, Ustaz ya. Kalau kita kan menyeru hanya ya Allah gitu, urzuqni semuanya. Tapi sebagian anak dengar kaum muslimin bersalawat kepada Nabi dengan ya Rasulullah salamun alaik. Anak awam banget tentang tata kata bahasa Arab. Apakah demikian termasuk menyeru kepada Rasulullah yang larang, Ustaz? Jazakallah khair. Berdoa, ini kaitannya tentang doa ya Pak ya. Doa itu kan permohonan. Kita memohon. Ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah, kan gitu. Nah pertanyaannya, kalimat tadi itu memohon ke yang disebutkan atau tidak? Memohon apa? Yaitu memohon apa? Memohon enggak? Atau hanya manggil? Nah iya, pahami dulu. Memohon, meminta, berdoa, itu kita paham. Bapak ada kebutuhan, doa deh. Ke siapa nih? Ke siapa? Ya Allah, jelas ya. Nah kalau kepada yang lain, berarti kepada selain Allah gitu. Nah kalimat yang Bapak contohkan tadi, itu lagi mohon apa? Atau sedang memuji? Atau sedang memanggil saja? Jadi fokus Bapak itu lagi berdoa, Bapak ada permohonan, Bapak menunjukkan itu ke siapa? Jangan sekali-kali kepada malaikat, jangan sekali-kali kepada Rasul, jangan sekali-kali kepada orang soleh, jangan sekali-kali kepada siapapun selain Allah. Doa kita, harapan kita, permintaan kita, tujukannya kepada Allah. Fokus di sini dan tidak perlu banyak memikirkan hal-hal yang bukan dari sini. Bapak nggak ngerti yang kalimat-kalimat tadi, udah abaikan saja. Bapak fokus saya kalau berdoa kepada
Allah. Dan Bapak tahu kalau saya berdoa kepada selain Allah itu syirik. Ya. Barakallahu fikum. Terakhir, Pak. Ya, terakhir, Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya Ustadz, ada seseorang yang meyakinkan bahwa tanda tangan seseorang mencirikan nasibnya. Apakah ini juga termasuk syirik besar? Tanda tangan. Kata siapa ini? Kata orang ya. Ya bukan kata Nabi kan. Abaikan saja. Ya, bukan kata Nabi, abaikan saja. Ya. Yang mengetahui ya seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui perkara gaib hanya Allah gitu. Jadi tidak perlu kita berprasangka buruk dengan apa yang kita lihat. Ya, tidak perlu berprasangka buruk dengan apa yang kita lihat. Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Semoga landasan yang pertama bisa dipahami secara singkatnya. Ya, tapi ini pondasi. Mengenal Allah sebagai Rabb kita, sebagai satu-satunya sesembahan kita. Tidak boleh kita memalingkan ibadah kepada selain Allah. Berarti pertemuan sebelumnya kita akan membahas apa? Contoh-contoh dari ibadah gitu. Dan tujuan dari contoh-contoh ibadah itu dengan dalil supaya apa? Dua hal. Supaya melaksanakan ibadah itu. Yang kedua, supaya tidak memalingkan kepada selain Allah. Bapak belajar doa, sering-seringlah doa dipraktekin. Dan jangan sekali-kali doa kepada selain Allah gitu. Nanti Bapak belajar tawakal, laksanakan tawakallah kepada Allah. Dan jangan tawakal kepada selain Allah. Itu tujuan dari pembahasan macam-macam doa dan dalilnya. Di kesempatan yang akan datang insya Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kekhilafannya. Juga termasuk dalam menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin bisa diperluas lagi kepada ustadz-ustadz yang lain jika misalkan jawabannya kurang memenuhi apa yang diharapkan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.